Bagaimana pendapatmu, ketika di daerahmu memiliki tempat yang benar-benar bersejarah dan memiliki tinggalan yang masih berwujud walaupun sudah runtuh? Banyak yang menceritakan tentang sebuah kisah, sehingga terangkat menjadi sebuah misteri yang terbungkus dengan kesakralan. Tentang legenda yang mengisahkan seorang tokoh dengan tingkatan spiritual tinggi, dan menyandang gelar sebagai wali. Telah mendapatkan mandat dari pepundennya untuk membuat sebuah tempat beribadah berupa masjid. Yang harus diselesaikan dalam satu malam. Dengan keputusan dan endingnya cerita, masjid tersebut gagal dibangun karena melebihi dari waktu yang ditentukan. Maka dari itu, legenda atau cerita rakyat ini telah memiliki tema dengan sebutan, Langgar Bubrah atau Masjid Wurung. Legenda atau cerita rakyat ini, sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat luas. Karena, di berbagai daerah tiap provinsi, sudah banyak yang memiliki kisah cerita yang sama. Yang artinya, tidak hanya di Desa Wujil saja, di desa-desa lainnya, di luar Provinsi Jawa Tengah, seperti Jawa Barat dan Jawa Timur, juga tersimpan cerita yang sama. Sebenarnya, cerita tersebut dikisahkan oleh leluhur pendahulu kita, sebagai sumbangsi untuk menyampaikan amanat yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Pesan dan amanat tersebut berupa tinggalan yang memiliki wujud berupa bangunan candi, tempat pemujaan Hindu kuno kala itu. Walaupun sudah runtuh karena saking lamanya termakan usia, setidaknya, kita bisa melihat kearifan lokal yang diciptakan leluhur, dan kita bisa menceritakan kembali ke generasi berikutnya. Dari jejak peradaban inilah, Indonesia memiliki cerita tentang kebesaran dan keindahan karya dari leluhur senusantara. Serta menjadi tempat yang bersejarah untuk tiap daerah-daerah. Bagaimana pendapatmu, ketika di daerahmu memiliki tempat yang benar-benar bersejarah dan memiliki tinggalan yang masih berwujud walaupun sudah runtuh? Sama seperti yang kita kunjungi kali ini, di atas puncak bukit kecil yang lazimnya disebut dengan gumuk, yang terdapat di sudut dusun Kalitaman sisi sebelah selatan Desa Wujil, Kecamatan Bergas. Hei nang, apa ana iwake? Iwak apa jenenge? Mosok ora ngerti. Seger apa ora banyune? Seger apa ora banyune? Lah kok ora renang? Seneni mbokmu. Lah ngopo seneni? Yo engko mandi to yo. Bukit yang kedapatan situs bersejarahnya, mendapat sematan nama Grumbul. Bukit Grumbul ini memiliki ketinggian kurang lebih 435 meter di atas permukaan air laut. Lebih tepatnya berada di sisi selatan sudut Desa Wujil. Bukit Grumbul merupakan saksi bisu peradaban masa itu. Di mana, jejak-jejak peradaban kala itu, masih bisa kita lihat sampai saat ini. Jejak-jejak itu berada di kaki bukit dan berada di puncaknya. Berupa sendang kuno dan sisa-sisa komponen batuan candi. Sendang Kalitaman, masih menyisakan bentuk sendang, diduga masih dalam bentuk aslinya. Akan tetapi, komponen yang dipergunakan untuk dinding-dinding dalam bangunan sendang tersebut, menggunakan material batuan alam tanpa berpola. Dan letaknya persis berada di bawah pohon beringin. Sendang itu berbentuk lingkaran, besar pada bagian mulutnya, dan mengecil untuk bagian dasar dalamnya. Diduga untuk ukuran diameter bibir sendang tersebut kurang lebihnya mencapai 180 cm, dan diameter lingkaran dasar 80 cm.
Kali Taman dibangun, dan dimanfaatkan airnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Wujil. Dan sebagian mengalir ke Pancuran Sendang, yang akhirnya dimanfaatkan untuk pengairan sawah. Yang secara kebetulan, air Sendang tersebut mengalir melewati lahan produktif di sekitarnya. Kompleks Sendang Kali Taman berada di kaki Bukit Grumbul. Keberadaannya terhimpit pemukiman warga dan kaki bukit itu sendiri. Kedua objek itu saling berdekatan, antara Sendang dengan lokasi bangunan candinya. Kalau mengikuti arahan dari jalan yang dulu, dimulai dari sisi selatan Sendang, untuk bisa mencapai puncaknya. Kalau rute yang sekarang, harus memutari bukit dan perjalanan itu lumayan sangat melelahkan. Mungkin, durasi waktu yang dibutuhkan kurang lebih 15 menit, dan diawali dari Sendang Kali Taman. Setelah memutari separuh bukit, perjalanan naik bukit dengan kemiringan 45 derajat. Dan itu sangat melelahkan, dan membuat ambegan semakin megap-megap. Nanti. Oh iya. Mendung dah. Iki mandek kono tok. Baru munggah ngaran lho. Munggah sakmene. Mengki sik. Iki apa ya, Kak? Pokoknya kita explore lokasi kini. Tak jak blusukan ning situs. Walah. Bisa munggah rono neh lho. Oh, Kak wis resik, Kak. Wah. Langsung ketok zone ini, Kak. Kalau langsung ketok zone ini lho. Setelah sampai puncak bukit, rasa lelah kita akan hilang seketika. Biarpun bukit tersebut terlihat tidak terlalu tinggi, tapi kita bisa melihat gagahnya Gunung Ungaran yang berada di sisi barat. Selain itu, lelah itu akan terbayar dengan lega, ketika kita diperlihatkan sisa-sisa karya leluhur kita yang nampak terpahat dengan rapi dan halusnya. Yo.
Oh iya. Wah, resik saiki, Kak. Resik. Kita dibuatkan jalur baru. Wah, resik banget saiki. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah hadiniyah la haula wala quwata illa billah amma ba'da. Kepada semua para pengikut atau follower dari IG maupun video TikTok maupun video YouTube saya, untuk siang hari ini, lebih tepatnya jam 1:30, saya berada di puncak Bukit Grumbul, di mana puncak Bukit Grumbul tersebut merupakan tempat yang secara kebetulan di sini banyak ditemukan atau banyak kita jumpai situs-situs purbakala atau situs-situs apa ya istilahnya, kayak panel-panel yang sudah terbahat tapi belum menjadi sebuah bangunan, hanya panel. Nah, sebenarnya itu dari dulu saya itu pengen sekali sini, Kak, bahwa di sini Bu, kalau arah hadap saya ke sana itu berarti utara atau ngalor. Nah, di pohon yang besar itu sebenarnya di situ terdapat sebuah gua yang justru membuat penasaran. Dari dulu saya itu pengen masuk ke gua situ. Tapi ketika mendapatkan wejangan dari saudara-saudara atau teman-teman yang berada di desa Wujil, tepatnya di Kalitaman, itu tidak mengizinkan, entah karena apa. Yang jelas banyak sekali mitos yang disebutkan atau banyak sekali legenda atau cerita rakyat yang disematkan dalam gua tersebut. Ketika saya menanggapi tentang legenda maupun cerita rakyat ataupun mitos, berarti pikiran saya itu langsung merujuknya berarti gua tersebut itu merupakan gua yang berkeramat, atau mungkin juga di dalam gua tersebut ada sesuatu yang sebenarnya tidak boleh didatangi. Konon ceritanya yang menjaga itu ular gede. Itu cerita tersebut yang tidak mengizinkan saya untuk masuk ke dalam gua tersebut. Nah, untuk hari ini, untuk sampai detik ini, rasa penasaran itu masih menyelubung antara pikiran dan hati saya sebenarnya. Cuma dengan perubahan iklim, dengan perubahan waktu, gua itu semakin ketutup dengan longsoran tanah. Dulu memang kelihatan kalau dari bawah itu mulut guanya itu kelihatan besar, tapi sekarang kalau dari bawah itu sudah ketutup beberapa material lah. Ada batu, ada longsoran jenis tanah, itu sudah menghalangi mulut atau pintu guanya. Semakin menciut ya. Nah, sekarang ini saya akan menceritakan kondisi di sini. Sebenarnya tempat ini itu dulunya untuk apa? Seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di bawah ini, tolong kameranya dihadapkan ke bawah sini, Mas ya. Iya. Di bawah ini kalau teman-teman menyebutnya itu batuan putih atau batuan cadas, yang secara kebetulan mendominasi bukit nyamuk yang secara kebetulan mendominasi Bukit Grumbul ini. Bukit Grumbul itu pernah tercatat di notulen Belanda, tapi saya cari belum ketemu. Yang jelas bukan Mujil, sebutannya itu bukan Mujil tapi Wujil untuk sebutan peta Belandanya. Coba nanti tak ikut sertakan peta tersebut. Nah, untuk komponen untuk material batunya itu batuan putih sebenarnya. Kalau orang-orang atau teman-teman menyebutnya itu batu padas. Batu padas itu ringan ketika cuaca itu ekstrim, panasnya ekstrim, tapi bisa menjadi berat ketika cuaca itu hujan, karena pori-porinya itu lumayan cukup besar. Dan indikasinya air untuk masuk ke dalam pori-pori batu itu semakin banyak. Yuk kita coba yang di sini. Nah, sini guys. Guys.
gambare teko lewat ndi kan. Iki cetha rak. Nganu iki bentuk iki cetha rak. Oke, cetha. Cetha banget ya. Nah, di sini keberadaan kita sedang berada di depan sebuah situs yang secara kebetulan tahap pemahatan dan belum selesai, atau bisa dikatakan unfinished. Unfinished itu belum selesai. Beda dengan apa ya? Fragmen. Kalau rusak itu penyebutannya ada lain. Ini unfinished, jadi sudah terbentuk, dan unfinished ini berupa yoni, dan yoni itu merupakan bagian piranti dari pemujaan Siwa untuk pelengkapnya berupa lingga seperti itu. Nah, yoni ini sudah terbentuk sangat rapi, tinggal mengukir. Kita bisa mengenalinya. Ini bagian kerat. Terus ini bukan dugaan lagi, karena memang bentuknya seperti ini. Kalau saya meyakini di sini itu bakal terpahat dua fauna yang di bawah cerat yoni itu berupa kura-kura terus naga kobra. Nah, antara kura-kura dan naga kobra itu memiliki kisah saat perebutan Tirta Amarta di dalam Samudra Mantana. Nah, ini bentuk yoni yang seharusnya ada pasangannya berupa lingga. Terus saya itu semakin tertarik dengan warga sini itu kenapa? Ternyata batuan-batuan itu seperti ini. Batuan-batuannya itu dikumpulkan ketika beliau-beliau menggarap lahan ini, dikumpulkan di atas ini. Nah, contohnya ini. Ini contohnya. Ini contohnya, dan ini contohnya juga. Batuan-batuan ini sudah berupa komponen dan sudah memiliki bentuk. Contohnya seperti ini. Pahatan ini merupakan komponen dari kemuncak ini. Ini salah satu komponen dari kemuncak. Dan kemuncak itu merupakan hiasan sebuah bangunan, entah itu bangunan pagar atau bangunan atap candi. Kalau saya menduganya sih, ini baru dugaan saya ya, karena saya belum mempelajari begitu detail. Dan untuk konstruksi bangunannya di sini pun belum terlihat dengan jelas. Kalau saya pribadi, ini wujud panel yang seharusnya berada di komponen bagian atap atau sparloka, atap candi. Wes ketok bentuknya ya. Nah, terus ada apa lagi di sini? Nah, tidak tahu. Batu-batuannya seperti ini. Ini loh, batu-batuannya seperti ini loh. Ini kan batuannya kotak-kotak ini. Tapi saya tertarik dengan warga sini itu apa ya, keyakinan muslimnya itu memang benar-benar kental. Tapi ketika beliau-beliau si petani atau petani tersebut yang menggarap lahan sini, ketika menemukan panel itu selalu dikumpulkan. Sebenarnya di sini itu dulu banyak sekali tumpukan-tumpukan batu berpola itu. Cuma ya memang seperti ini. Coba kita ke atas untuk ke teras yang ketiga. Yuk. Nah, kalau kita mencermati tentang jalan ini, kayak membentuk seperti anak tangga, tapi saya tidak bisa memastikan anak tangga ini dibentuk masa itu atau bentukan orang-orang sekarang, karena kita tarik logikanya saja. Ketika ini benar anak tangga atau sebutannya lebih ke Ondo Budo, misal seperti apa, contohnya seperti Ondo Budo itu seharusnya di tengah, tapi ini di pinggir, dan di sebelahnya itu sudah jurang. Yuk. Wah, ditoto, api kayak ini. Memang api banget kayak ini. Keren. Wah, ini. Apa itu? Ini panel juga, tapi kalau kita lihat ya, kayak komponen kemuncak juga ini, tapi bersih banget sekarang. Bersih, bisa untuk wahana wisata atau edukasi cagar budaya. Sudah tertata ya. Kita kumpulkan begini.
Nah, kita lihat dua bentuk ini. Dua bentuk ini kalau saya melihatnya, ini merupakan komponen yang nantinya akan digunakan untuk bagian atap. Ini termasuk komponen kemuncak. Terus sini Kak. Terus di sini nanti ada berupa panel lagi. Ini merupakan kuncian yang nanti seharusnya di atasnya terdapat panel juga. Bisa panel kemuncak atau nanti seterusnya akan muncul ke mercu. Mercu itu bagian paling atas. Panel bagian paling atas. Ada dua dengan ukuran yang sama. Mahkotanya nih. Beda. Apa? Beda kalau dengan mahkota. Nah ini. Terus sebenarnya ada lagi yang lebih penting. Ini nanti kita bahas. Ini tuh. Apa pernah diekskavasi ya? Tapi nek diekskavasi golek opo njenengan ning kene iki? Mungkin. Terus ini nih. Nah ini sebenarnya yang bagian terpenting. Nah, unfinished yoni tadi yang di bawah, jika jadi untuk penampang bawah sampai ke bagian tengah itu wujudnya seperti ini. Jika sudah jadi, kalau ini sebenarnya yoni knockdown. Nah, dimana yoni knockdown itu nanti ada sambungannya lagi yang di atas. Itu, ini semakin terlihat ya bangunannya ya. Komponen bangunannya semakin terlihat dan ini yoninya. Ini ceratnya. Dimana cerat ini ada lubang cerat yang nanti jalurnya ketika yoni ini dibalik, ini sama itu satu pasang nih. Bukan dua tapi ini satu pasang nih. Ini sepasang ini. Nah, sepasang numpuk Ini dibalik, ini di atas. Jadi ini sebenarnya sudah satu pasang, tapi ini ditumpuk di atas sini. Oh, itu seperti Ini kan kue semacam kuncinannya ya. Ini semacam tutupnya. Ini semacam tutupnya. Ya. Dan ini cerate. Bener, ini kan kotak. Coba ya kita ukur ya. Kita ukur. Nanti bagian sini Kak. Bagian sini, bagian ini tuh. Ya. Bagian nut ini kira-kira itu satu ukuran enggak dengan ini nut yang di Diameternya. bukan diameter ukurannya. Kalau ini nut dalam, kalau ini nut luar. Coba tak ambil ke Ukuran. alat pengukur. Pakai ini. Kalau pas berarti ini memang pasangannya. Bener Om. Bener pasangannya. Benar pasangan. Bener pasangannya. Bener pasangannya. Dan ini nanti bisa rapet. Ketika ini dipasang bisa rapet. Kita lihat dari sininya dengan profil-profilnya ini, profil ini nantinya akan rapet. Nah, ketika ini sudah ditangkepkan, tangkepkan itu bahasa Jawa. Terus ditumpukkan. Sudah ditumpukkan. Tumpuk. Atau sudah ditemplekkan. Nah, itu menjadi salah satu kesatuan yang disebut dengan yoni. Memang yoni itu memiliki dua penampang yang mewakili atau merepresentasikan kedua dewa,
Brahma, ini Brahma Heeh. sebagai dewa pencipta, dan ini Wisnu sebagai dewa pemelihara. Nona iki. Oke, Kak. Iki lho. Kependem ya. Ini salah satu komponen yang benar-benar dia itu berada di bagian bawah. Ini namanya pelipit genta. Pelipit genta bisa juga disebut dengan pelipit Padma. Ini. Terus ada lagi, ini batuan yang sudah terpahat, sudah terbentuk. Ini, terus ini yang paling kelihatan. Sini ini. Coba lihat ini nganu, Kak. Lihat lagi, Kak. Ini tuh mulai dari sini sampai ke sini. Nah, sampai dari sampai sana. Ya Kak ya. Ini sudah terpahat ini. Sampai sana, Kak. Sampai pol mentok sana itu sudah terpahat. Dan bersih tenan loh ini. Bersih banget. Sudah sampai sana, Kak. Sudah. Terus sambung sini, Kak. Ini. Nah, sebenarnya di sini itu kalau orang-orang nyebutnya itu teman-teman ding, bukan orang-orang, teman-teman itu nyebutnya. Jadi bahannya diambil dari sini, tapi bangunan candinya tidak berdirikan di sini. Paham? Paham. Jadi untuk material candinya, untuk pemahatan candinya itu membuatnya di sini. Tapi untuk berdiri candinya itu tidak di sini, seperti itu. Istilahnya koyo misal ada orang membuat bata, terus nanti dibeli orang, terus nanti diberdirikan di wilayah lain. Seperti Istilahnya di sini itu deponya. depo, Ya. ngobrak ya. Ya. Basa Jawane ngebrake. Nah, kalau kalian pengen tahu di sini nih, loh. Di sini nih. Tempatnya gua itu. Ini tuh. Guanya di sini. Ya nek misal pengen turun ya langsung anjlok rono. Anjlok rono. Ning ya selamat be ora ya ora ngerti. Jajal kowe anjlok kon. Mbah nih. Sampean kodok. Di sini pun ada dua material batuannya ya. Kalau ini kayak semacam batu alam, tapi saya heran. Heran nih? Herannya di sini itu ditemukan batuan atau komponen yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Sebentar tak ambil ke sini. Apa kuwi? Batu bata. Ini batu bata. Termasuk juga komponen. Banyak serpihannya sebenarnya di situ, cuma tak ambil yang kelihatan wae.
kita ambil yang masih kelihatan atau sudutnya masih terlihat. Kalau ini sebenarnya batu bata. Biasanya batu bata itu jika memang untuk dipergunakan dalam sistem pembangunan candi, itu biasanya batu bata itu sebagai alas. Contohnya seperti Candi Sewu itu menggunakan alas batu bata juga. Terus setelah alas batu bata baru komponen yang berbahan baku batu seperti batu-batuan andesit atau batu alam seperti itu. Yuk kita jalan-jalan lagi karena di sini masih ada beberapa pahatan yang belum keambil gambarnya. Ini sudah terpahat nih. Ini sudah terpahat dengan bentuk dan pola. Ini, terus ini keren. Dan pahatannya itu halus banget. Nah, kalau itu Bukit Sokor ini namanya. Tuh. Itu Bukit Sokor ini. Itu yang berada di desa mana itu? Pagersari kalau nggak salah. Cuma Bukit Sokor ini itu bagus namanya, tapi untuk situsnya kita belum menemukan. Belum ada. Oke, sampai di sini paham ya. Oke. Sampai ketemu lagi di jejak peradaban, khususnya di Bergas maupun di Ungaran, seluasnya se-Kabupaten Semarang. Semoga bisa menjangkau Jawa Barat, Jawa Timur, dan keseluruhan dari Jawa Tengah. Itu doa saya. Semoga saja terkabul. Untuk menyampaikan pesan, untuk belajar bersama bagaimana cara memperkenalkan, terus bagaimana cara mengedukasi situs-situs peradaban Hindu Buddha masa itu. Sekian akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedapatan cerita yang memberikan gambaran tentang gagalnya sosok tokoh wali yang membangun masjid dengan durasi yang ditentukan, yaitu 1 malam. Dengan akhir yang tidak memuaskan, karena pembangunan masjid tersebut melebihi dari waktu yang ditentukan atau gagal. Setelah mengadakan kunjungan, dipelajari dan dicermati, ternyata lokasi yang dimaksud, memang kedapatan material batuan berpola dan berbentuk balok kotak persegi panjang. Setelah tahap pengamatan, ternyata, sisa material yang dimaksud tersebut tidak menunjukkan panel atau material bangunan untuk beribadah umat muslim. Melainkan, sisa material dari reruntuhan bangunan pemujaan kuno atau candi. Kenapa definisinya merujuk ke bangunan candi, kenapa tidak sama dengan unsur cerita rakyatnya? Ini penjelasan menurut kajian saya pribadi. Nama Kalitaman merupakan toponimi sebuah wilayah di bawah desa, yang berasal dari sebuah sendang kuno yang memiliki sumber mata air yang melimpah. Jika diartikan dengan kalimat umumnya, Kalitaman berasal dari 2 kalimat, yaitu kali dan taman. Kali merupakan penyebutan sebuah tempat yang berbentuk penampungan yang memiliki sumber mata air yang melimpah dan mengalir dengan deras. Taman merupakan suatu tempat yang memberikan kenyamanan saat dipandang dengan mata. Jadi, kali taman adalah sebuah sumber mata air yang dibangun dengan ruang lingkup yang terbuka yang memiliki keindahan. Jika menurut sumber dari warga setempat, Kalitaman atau Sendang Kalitaman, sebelum berubah kondisinya, komplek Kalitaman memiliki konsep bangunan yang hampir menyerupai bangunan candi. Dengan ciri khas yang terlihat dari material batuannya yang dipahat berbentuk kotak balok persegi panjang. Tertata di bagian lantai dan dinding sendangnya, terdapat 2 bagian tempat pemandian, yang disebut sendang lanang dan sendang wadon. Artinya, sendang khusus untuk pria, dan sendang yang diperuntukkan oleh wanita.
Kedua bagian yang sudah dipetakan, pernah berdiri dua sosok arca di antaranya. Kedua arca memiliki sebutan arca lanang dan arca wadon, yang artinya, arca jenis pria dan arca jenis perempuan. Namun, arca itu sudah hilang sejak tahun 1992. Bukan hanya dua jenis arca saja, imbuhan informasi juga menyebutkan arca lain jenis sapi dan watu lumpang kotak lengkap dengan alunya. Sayangnya, sendang ini sudah dibangun total menggunakan material cor, dan sisa dari material aslinya sudah tertutup secara keseluruhan. Selain di Sendang Kali Taman yang memiliki jejak-jejak peradaban Hindu kala itu, di Puncak Gumuk Grumbul pun juga memiliki jejak sejarah peradaban yang sama. Sebuah tempat yang menunjukkan proses pembuatan komponen yang diperuntukkan bangunan pemujaan kuno berupa candi. Mudah sekali untuk dipahami, walaupun pembuatan komponen-komponen tersebut belum selesai digarap. Memang ada beberapa komponen terpenting yang belum selesai digarap seperti unfinished yoni, unfinished komponen batuan pengisi, dan dua buah unfinished komponen kemuncak bagian atap candi. Sekarang yang akan kita bahas adalah, benarkah bangunan candi tersebut akan dibangun di puncak bukit itu? Ataukah, di puncak bukit tersebut hanya tempat untuk proses pemahatan komponen bangunannya saja? Ataukah, untuk pembangunan candinya ditujukan ke tempat lainnya? Jika kita mengamati secara jelas dan sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan faktanya. Kebanyakan, candi dibangun pada tempat yang memiliki kontur tanah dengan ketinggian. Contohnya seperti, Komplek Bangunan Candi Gedong Songo, Komplek Percandian Dieng Banjarnegara, dan bangunan Candi Sukuh, Ceto, Pelanggatan, yang berada di kawasan lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar. Kalau menurut analisa saya pribadi, dengan kajian yang saya dapat lewat belusukan, saya pribadi memberikan jawaban atau keterangan bahwa, sebenarnya lokasi tersebutlah yang akan didirikan bangunan candi. Mungkin, bangunan candi tersebut tidak diselesaikan, material yang didapat tidak memenuhi kebutuhan untuk pembangunan. Mungkin juga, pergantian masa kepemimpinan. Dan dimungkinkan juga, tanah atau lokasi tersebut diprediksi, untuk kedepannya akan terjadi pengikisan tanah atau longsor. Mungkin timbul sebuah pertanyaan, jika dilihat beberapa komponen terpenting dari bangunan candi tersebut sangat besar, memungkinkan bangunan candi tersebut akan terlihat posturnya tinggi, luas dan besar. Apakah lahan yang terpilih tersebut mampu untuk menampungnya? Sedangkan, ketika bangunan candi memiliki dua buah yoni dengan ukuran besar, pastinya, bangunan candi tersebut tidak berdiri sendirian. Mestinya, ada bangunan candi apit dan candi perwara. Kira-kira, berapa luas tanah yang dibutuhkan untuk membangun komplek percandian yang megah dan sangat besar? Dan apakah, lokasi terpilih mampu menampung secara keseluruhan untuk bangunan candi yang akan menjadi komplek percandian tersebut? Keadaan dahulu tidak sama dengan keadaan zaman sekarang. Kemungkinan, luas tanah yang berada di puncak bukit ini dulunya sangat luas. Maka dari itu, leluhur kita sudah memprediksikan tentang bahaya yang akan datang, perihal tentang tanah atau lahan tersebut, dengan berjalannya waktu, akan terkikis dengan sendirinya. Dengan keadaan cuaca dan iklim yang berada di Nusantara yang kita miliki ini, sehingga bangunan candi, dengan sengaja tidak diselesaikan. Misal saja candi tersebut dilanjutkan dan diselesaikan pembangunannya dengan sempurna, saya pribadi yakin, komplek percandian itu akan kelihatan megah, besar dan gagah, dan lengkap dengan petirtaannya. Sedangkan untuk alasan pendukung lainnya, tentang kenapa bangunan candi dibangun di atas puncak gumuk, karena, dekat dengan sumber mata air yang melimpah. Dan konsep tentang berdirinya bangunan candi sangat pas. Yaitu, dekat dengan sumber mata air, di mana, sumber mata air dalam mitologi Hindu kuno adalah, tempat berkumpulnya para dewa. Dan air merupakan simbolis alam untuk kehidupan. Gelo sing ngrekam iki asline kok ngene ndak.
lagi ngerekam rono mau dideki pring terus sagel watu. Tripod alami. Tripod apa? Tripod alami. Kandhani ya. Yo.